Tapi ada satu hal yang kemudian menarik ketika politisi PKB, Umar Hasibuan, ini kesel gitu kepada Bapak Presiden Jokowi. Emang orang ini gak puas apa berkuasa 10 tahun? Kok masih aja ikut-ikutan? Kesel gitu. Mungkin dalam hatinya, ngapain sih orang ini kok masih diutus? Mungkin gitu ya, secara kasar. Karena beliau mengatakan bahwa agar kalangan masyarakat tetap ingat bahwa ada wakil presiden yang namanya Gibran Rakabuming Raka. Ada nih gitu. Jadi hai korban ghosting, terkadang pertemuan kekasih kita bersama orang lain ini memberikan dampak atau akibat tentang banyak hal di kemudian hari. Entah pada akhirnya orang-orang yang selama ini PDKT dengan kita malah bersikap jujur dan perlahan meninggalkan satu persatu gitu. Sehingga dalam satu posisi kita tidak mendapatkan kekasih yang kita tuju, tapi di sisi lain kita juga ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini berdekatan dengan kita. Dan hal ini tidak hanya terjadi di antara hubungan kasih ataupun pertemanan, tapi juga di kalangan politisi dan pejabat-pejabat negara kita. Kita tahu bersama bahwa pasca Hari Raya Idul Fitri ada banyak pertemuan-pertemuan yang terjadi antara tokoh-tokoh bangsa yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah pertemuan antara Bapak Presiden Prabowo dan Ibu Megawati Soekarno Putri yang akhirnya memberikan berbagai macam dampak yang sampai hari ini tidak kunjung usai dan selesai. Ada rentetan kegiatannya gitu, ada rentetan persoalan-persoalannya. Dan setelah pertemuan itu kita bisa melihat bagaimana kemudian menteri-menteri yang selama ini dicap atau terkenal dekat dengan Bapak Presiden Jokowi itu hadir kepada Bapak Presiden Jokowi dan memberikan berbagai macam pernyataan-pernyataan yang akhirnya memang sedikit menyinggung gitu. Salah satunya adalah ketika mengatakan bahwa ya biasalah silaturahmi ke mantan bos dan sekarang masih bos saya. Lah, pasca itu akhirnya muncullah yang namanya matahari kembar. Dan seolah-olah matahari kembar ini menjadi pertarungan sengit antara Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Jokowi gitu. Meskipun sudah berkali-kali diulang oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa gak ada matahari kembar, mataharinya hanya Prabowo Subianto. Karena gak kembar gitu, satunya kecil, Prabowo besar. Kalau Jokowi mainnya di menteri-menteri dan di berbagai macam daerah, Prabowo secara keseluruhan di seluruh penjuru negeri ini gitu. Dan pasca kejadian-kejadian ini memang ada sedikit macam pertikaian-pertikaian kecil yang kemudian terjadi gitu. Seolah-olah ada pertengkaran sengit, pertarungan sengit terkait dengan siapa yang kemudian berkuasa di negara ini. Apakah kemudian Jokowi atau Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tapi kalau dilihat secara rentetan-rentetan acara setelah pertemuan Ibu Megawati dan Bapak Presiden Prabowo Subianto melahirkan matahari kembar, setelah itu berbagai macam partai-partai politik yang selama ini berada di barisan Bapak Presiden Prabowo Subianto atau tidak bersuara keras tentang Jokowi dan Gibran mulai bersuara, mulai menunjukkan sifat-sifat aslinya bahwa sebenarnya mereka ini gak mendukung yang namanya Jokowi ataupun Gibran. Selesai sudah masa mereka gitu. Jadi kita bisa melihat gitu bahwa sebenarnya Jokowi dan Gibran perlahan mulai ditinggalkan dan tidak diperhitungkan. Hal itu bisa kita lihat dari berbagai macam pidato-pidato yang disampaikan oleh Gibran, yang disampaikan oleh PAN, Golkar ataupun kalangan-kalangan politisi yang lain. Misalnya, ketika PAN mendeklarasikan dukungan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2029 untuk kemudian mencalonkan kembali sebagai Presiden Republik Indonesia, ini kan menunjukkan bahwa memang PAN berkomitmen untuk mendukung Prabowo Subianto gitu. Tapi di satu sisi wapresnya ditinggalkan, gak diperhitungkan, sudah gak dihitung lagi gitu, keberadaannya sudah gak dihitung. Untuk wapresnya ya nanti kita bisa bicarakan. Kita tahu bahwa pembicaraan soal Pilpres 2029 ini terlalu dini. Tapi ketika itu dibicarakan hari ini, berarti kan ada semacam pesan tersirat yang harus disampaikan. Bahwa PAN gak peduli sama Gibran, PAN pedulinya sama Prabowo. Belum lagi ketika kemudian disampaikan oleh Golkar, oleh partai-partai politik yang lain gitu kan. Bahkan Golkar menyampaikan untung saja Bapak Presiden Prabowo ini orangnya gak baperan dan orangnya gak terlalu ribet gitu. Sehingga video monolog yang dibuat oleh Gibran ini tidak terlalu menjadi permasalahan atau persoalan. Karena kalau kita lihat posisi Gibran akhir-akhir ini kan semakin lama semakin hilang dan daya
menarik atau daya tarik Jokowi semakin lama juga semakin menghilang gitu. Dan itu bisa kita lihat bersama-sama hari ini. Dan ketika perlahan itu mulai hilang, mulai digirus, muncullah Gibran dengan video monolognya agar kalangan masyarakat tetap ingat bahwa ada wakil presiden yang namanya Gibran Rakabuming Raka. Ada nih gitu. Jadi tetap ingin berada dalam posisi yang eksis, yang tetap tampak keberadaannya di kalangan masyarakat. Namun sayang ketika kemudian video ini muncul gitu kan, Gibran jadi serba salah gitu. Mau muncul salah, gak muncul juga salah gitu. Kalau gak muncul, rugi Gibran. Masa jadi wakil presiden gak ngapa-ngapain? Rugi dong. Dan video monolog yang kemudian dibuat oleh Gibran ini memberikan kesan yang negatif bagi para netizen-netizen atau warganet yang ada di Indonesia. Bagaimana tidak ketika kemudian video itu tayang, like-nya hanya sekitar 40.000 sekian, tapi dislike-nya itu 108.000. Lebih dari separuh gitu. Orang yang ternyata lebih banyak gak suka dengan video monolog yang kemudian Gibran buat. Ini Wapres ngapain gitu? Jadi Kominfo. Kenapa gak jadi menteri aja gitu? Kok harus jadi wakil presiden hanya untuk sekedar video monolog ini? Dan hal-hal ini memberikan berbagai macam pandangan-pandangan negatif akibat video-video monolog beliau. Jadi memang dalam satu posisi pertemuan Ibu Mega dan Bapak Prabowo Subianto memberikan suatu hasil bahwa pada akhirnya selesai sudah masa Jokowi dan Gibran, sehingga partai-partai politik yang selama ini tidak bersuara akhirnya memberikan satu jalan yang jelas dan satu peta yang jelas bahwa yang didukung adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto, tidak dengan Gibran yang perlahan mulai ditinggalkan dan perlahan mulai tidak diperhitungkan. Sehingga satu-satunya cara adalah dengan hadir melalui video monolog tersebut. Dan hari ini kita tahu bahwa ada suatu sidang yang kemudian sedang dilaksanakan di pengadilan terkait dengan gugatan wan prestasi mobil SMK yang dulu pernah dijanjikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan di periode Kiai Haji Maruf Amin. Kita tahu bahwa hari ini sidangnya sudah dilakukan dan hal ini sudah cukup lama suratnya diberikan kepada orang-orang yang tergugat gitu. Tapi sayang Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin bersama-sama kompak untuk absen dalam sidang ini. Mungkin Jokowi capek gitu. Masa saya mantan presiden yang pernah berkuasa 10 tahun masih ngurusin hal-hal begini ini. Apalagi harus hadir ke pengadilan negeri Solo. Kalau kita lihat, pernyataan-pernyataannya kan selalu menjunjung tinggi yang namanya hukum atau penegakan hukum atau mempercayakan suatu kepada lembaga-lembaga pengadilan. Tapi di satu sisi, beliau juga harus perlu kabur gitu ke luar negeri. Karena kalau langsung keluar negeri tanpa ada urusan, kan tidak beribawa ya. Makanya kemudian mungkin saja beliau memohon atau ya memintalah agar diutus oleh Bapak Presiden Prabowo ke luar negeri menghadiri pemakaman Paus Fransiskus gitu. Mungkin, ini hanyalah kemungkinan saja. Sehingga Bapak Jokowi bisa terbang dan meninggalkan segala macam persoalan-persoalan dan tanggung jawab yang harus disampaikan di pengadilan. Tapi apapun itu sebenarnya gak ada persoalan dan juga terserah Bapak Presiden Prabowo mau ngutus siapa gitu. Tapi ada satu hal yang kemudian menarik ketika politisi PKB Umar Hasibuan ini kesel gitu kepada Bapak Presiden Jokowi. Emang orang ini gak puas apa berkuasa 10 tahun? Kok masih aja ikut-ikutan? Kesel gitu, mungkin dalam hatinya ngapain sih orang ini kok masih diutus? Mungkin gitu ya secara kasar, karena beliau mengatakan bahwa ingin berkata kasar tapi takut dilaporkan kepada polisi. Ya memang Pak Jokowi kan terlalu dekat ya dengan polisi sehingga semuanya bisa diatur lah, mungkin gitu kan. Dalam satu perspektif, kenapa kemudian akhirnya muncul kalimat-kalimat tersebut. Dan kita ketika mengenang bagaimana kemudian Paus Fransiskus ini memberikan berbagai macam pelajaran-pelajaran ketika hadir di Indonesia dengan kedamaiannya, dengan kesederhanaannya. Tapi di satu sisi kita juga ingat memori itu dengan satu memori lain. Apa? Memori tentang ada seorang anak yang berkuasa, kemudian dia menggunakan jet pribadi untuk sekedar membeli makanan-makanan yang diinginkan pada saat yang bersamaan gitu. Dan ketika hari ini Jokowi diutus untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus, kita juga ingat momen itu akhirnya. Kita juga kembali teringat gitu tentang momen anak yang berkuasa itu, tentang Kaisang dengan kasus jet pribadinya yang sampai sekarang nggak selesai. Tapi apapun itu sebenarnya memang itu semua adalah keputusan dan kewenangan Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan segala macam pertimbangan-pertimbangannya. Untuk kemudian menjaga segala macam stabilitas ini, maka ya mau gak mau hal-hal begitu harus tetap ditunjukkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
Toh sebenarnya juga tidak ada persoalan ketika Bapak Jokowi harus menghadiri pemakaman itu menjadi utusan negara ini, gak ada persoalan. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika itu diminta dan di satu sisi ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh Bapak Jokowi sebagai warga negara. Tapi enggak gitu. Pengennya tetap menjadi orang yang penting di negara ini dan diperhitungkan. Sehingga dari hal ini memang ke depan pertarungan-pertarungan terkait dengan matahari kembar ini memang akan cukup sengit, sehingga kesulitan-kesulitan internal baik itu Prabowo Subianto sendiri memang perlu dijaga, sehingga apa-apa yang kemudian kita lihat dan kita prediksi ke depan atau kita khawatirkan itu tidak benar terjadi. Sehingga biarlah hal ini terus berjalan, karena masih beruntung Bapak Presiden Prabowo bisa menjaga itu semua. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kawan Ghosting.